Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah sahabat bertanya, apakah amalan yang paling utama? Maka sahabat berkata, tentu sholat ya Rasulullah. Bukan, kata Nabi. Puasa juga bukan. Ya Rasulullah, tentulah haji. Bukan, kata Nabi. Kalau begitu apa ya Rasulullah? Kalau bukan sholat, bukan puasa, juga bukan haji, apalagi amalan yang paling utama itu ya Rasulullah? Amalan yang paling utama itu, kata Nabi, adalah engkau menjadikan orang lain, memberikan ketenangan kepada orang lain. Itulah amalan yang paling utama. Artinya peka terhadap saudara kita yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna min ahlil Qur'an. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatal firdaus wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, hamba-hamba Allah yang sangat haus dengan rahmat dan ridhonya, marilah kita semua mengucapkan alhamdulillah, kerana Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita untuk beriktikaf di awal sepertiga akhir bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan sekelumit upaya yang kita lakukan ini dapat menurunkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan dipilihnya kita berkekalan di dalam kebaikan dan dijaga kita daripada kemaksiatan. Salawat salam sejahtera kepada insan budiman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Saudara-saudaraku sekalian, tentu hari ini adalah hari yang ke-21 kita memasuki ibadah puasa Ramadan. Tentulah setiap kita ada kesan daripada setelah kita memasuki ibadah Ramadan ini. Tapi setiap orang berbeda kesannya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan pada kesan daripada solat. Apabila kita ini selesai solat, maka ada orang yang mendapat kesan daripada solat itu, ada yang dapat separuh, ada yang dapat hanya seperempat, ada yang sepertiga, dan selanjutnya sesuai dengan kehusyuannya. Jadi khusyuk adalah barometer daripada solat. Jadi sehingga ada orang hanya dapat 1/10, 1/9, 1/8 sejauh mana kehusyukan daripada solat.
Apa pula barometernya puasa? Maka saudara-saudaraku, maka barometernya puasa ini adalah kesan daripada hati kita. Satu hari tetangganya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu datang menjumpai Ali ke rumahnya. Dia sedang dalam kelaparan. Dia datang kepada Ali. "Wahai Ali, kasihanilah saya. Sudah berapa hari saya belum makan." Pada saat itu Ali dan Fatimah sedang berpuasa. Maka Ali datang pada Fatimah, "Wahai Fatimah, apa ada makanan di rumah kita?" Maka Fatimah katakan, "Ada, untuk makanan kita nanti berbuka puasa." Maka Ali bilang, "Bagilah tetangga kita." Maka Fatimah pun membagi makanan itu, sehingga mereka tidak ada lagi persiapan untuk makanan berbuka puasa. Kemudian Sayyidina Ali menangis, bercucuran air matanya. Lalu Fatimah melihat, "Wahai suamiku, kenapa engkau menangis? Apakah setelah engkau menyuruh saya memberikan makanan itu kepada tetangga kita, dan ketika kita tidak ada lagi makanan untuk berbuka puasa, engkau sedih lalu engkau menangis? Apakah engkau berberat hati tadi menyuruhku untuk memberikan makanan itu kepada mereka?" Maka Ali menjawab, "Aku tidak kisah kalau tidak ada makanan di rumah ini. Aku tidak kisah kalau makanan kita habis karena diberikan kepada orang yang memerlukan. Tetapi aku menangis karena tetangga kita datang mengadukan keadaan hidupnya kepada kita. Sepatutnya kitalah yang lebih tahu dulu keadaan tetangga kita. Jangan sampai mereka mengadukan kebuluran hidupnya kepada kita." Itu yang menyebabkan saya menangis. Itu sebetulnya adalah tugas kita. Kita yang sepatutnya lebih tahu. Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu barometer daripada kesan daripada puasa ini, yaitu kepekaan hati. Secara umumnya orang yang berpuasa tentu menahan makan, minum, menahan lapar, haus di siang hari. Yang paling umum adalah maksudnya bagaimana kita untuk introspeksi dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang sangat terbatas di dalam keperluan makanannya. Begitulah kesan daripada puasa ini. Setiap orang tentu berbeda kepekaan hati yang ada dalam diri seseorang. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah Ramadan ini semakin ke ujung dia akan semakin manis. Dia semakin ke ujung akan semakin bernilai. Maka di ujung-ujungnya Allah Subhanahu wa taala letak satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, yang Allah sendiri
mengatakan dalam Al-Quran, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Walaupun umur kita tidak sampai 1000 bulan, tapi bayangkan kalaulah setiap tahun ataupun 1 tahun saja kita jumpa dengan Lailatul Qadar, diterima amal kita tepat pada malam Lailatul Qadar, maka umur kita satu sisi sudah sampai 1000 bulan. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam teks yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan, mengisi bulan Ramadan dengan salat dan zikir karena iman, wahtisaban, dan mengharap pahala daripada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Saudara-saudara, hadis ini intinya pengampunan. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syaki rajulun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu faqultu amin." Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah seseorang yang umurnya sampai bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan itu tidak menyebabkannya diampuni dosanya, maka aku katakan amin. Jadi dalam hadis ini juga intinya adalah Ramadan datang sebagai pengampunan. Hadis yang pertama tadi, yang berpuasa dengan iman dan ihtisab, dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, diampuni dosanya. Kemudian hadis yang lain, Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqabtu lailatul qadar, fama ad'u?" Wahai Rasulullah, kalaulah seandainya aku menjumpai Lailatul Qadar, fabima ad'u, macam mana doa saya? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah, faquli, katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afuwun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau memang suka memaafkan, fa'fu anni, maka maafkanlah saya. Artinya apa? Doa yang paling tangguh, doa yang paling luar biasa ketika kita mendapatkan keadaan yang luar biasa, malam yang luar biasa, maka doanya adalah pengampunan juga. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi kalau begitu, banyak lagi hadis yang mengatakan, yang menjelaskan bagaimana Ramadan ini adalah sebagai bulan pengampunan. Jadi kalau begitu, Ramadan ini adalah sebagai bulan pengampunan. Diturunkan Ramadan ini bulan pengampunan. Hadisnya banyak. Berapa banyak di siang hari yang Allah merdekakan daripada neraka karena ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala.
para pendosa-pendosa yang dosanya bergunung-gunung, berpasir-pasir seperti di tepi lautan, banyak bergunung-gunung dosanya, tapi karena sebab amal dan taubatnya di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala ampuni dia. Banyak lagi yang sepatutnya penduduk neraka Allah ampunkan karena kedatangan bulan Ramadan ini. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan pengampunan. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan sekelumit usaha yang kita lakukan dengan mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala, dengan beriktikaf kita di sini, dengan berdiamnya kita di rumah Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu tanda implementasi kehausan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kehausan kita kepada ampunan Allah. Betapa banyak sudah dosa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, betapa banyak kesalahan yang kita lakukan dalam hidup ini. Semenjak dosa-dosa kita dicatat, artinya semenjak kita dewasa, begitu banyak solat-solat kita mungkin yang tinggal, puasa-puasa kita dahulu, dosa kita kepada orang tua kita, dosa kita kepada orang lain, dosa kita kepada jiran tetangga kita, belum lagi harta-harta yang masuk menjadi darah daging kita. Sebelum hidayah petunjuk datang kepada kita, mungkin banyak hal-hal yang menjadi tumbuhnya badan ini daripada yang tidak jelas kehalalannya. Belum lagi kesalahan lisan, belum lagi pandangan mata, belum lagi salah yang dengan sengaja, tanda tangan yang salah, kesepakatan yang beramai-ramai di dalam kesalahan. Sungguhnya telah begitu sangat banyak dosa kita. Moga-moga kita berharap dengan sekelumit usaha yang kita lakukan menjadi sebuah pengampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk mengampunkan segala dosa-dosa kita. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikatnya Israel untuk menziarahi kita, maka dosa-dosa itu tidak menjadi penghalang untuk kita mendapatkan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Ridhonya Allah adalah surga. Makanya salah satu doa di bulan Ramadan ini, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon ridhomu dan surgamu, dan aku berlindung kepadamu daripada murkamu dan nerakamu. Inilah maksudnya, inilah salah satu harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita. Makanya kalimatnya pun afuun, bukan gofurun. Kita semua paham kalau gofur, astagfirullah, kita minta ampun kepada Allah. Tapi apa pula ampun? Kalau pemaaf itu artinya ampunan dari Allah yang tidak ada lagi masalah setelah itu. Ada orang dapat amnesti di atas kesalahannya, tapi dia adalah bebas tapi masih bersyarat. Misalnya seorang daripada tahanan, dia keluar daripada penjara, tapi sekali 6 bulan dia mesti melapor. Itu artinya ghafur, dapat pengampunan. Masih ada kaitan dengan kesalahannya, dengan dia datang mesti melapor lagi. Tapi kalau apun bebas sebebas-bebasnya, tidak ada kait mengait kesalahannya, Allah telah mengampunkan segala dosa-dosanya. Itulah makna daripada ampun yang kita harapkan kepada Allah daripada kesalahan-kesalahan kita yang telah berlalu, yang begitu banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan ini datang
adalah untuk pengampunan, diampunkannya dosa. Jadi kembali kepada kesan daripada Ramadan tadi, hati seseorang tidak akan mungkin menjadi peka kalau tidak ada ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan datang, kita puasa, kita solat, kita mengaji. Tapi kalau kita tidak dapat ampunan di sana, tidak sungguh-sungguh kita ingin ada ampunan, tidak ada kesan di dalam hati. Mungkin Ramadan dapat ditahan, kita tidak berbicara keburukan orang lain, tidak ada fitnah, tidak ada namimah, tidak ada dusta, mungkin dapat ditahan di siang hari. Tapi lepas Ramadan kembali lagi. Jadi orang yang dapat ampunan, orang yang dapat kesan tadi, orang yang dapat ampunan, orang yang hatinya menjadi peka, orang yang solatnya khusyuk, bukan terlihat saja di dalam solat, dia berdiri tidak bergerak-gerak, tunduk sekali. Itu bukan sukatan khusyuk yang sebenarnya. Kalau dia dah solat macam pokok kelapa, hingga pun burung di pundaknya tidak terasa lagi. Itu bukan sukatan khusyuk. Tapi orang yang khusyuk solatnya itu orang yang terlihatan implementasi daripada solat di luar solat. Ketika solat tidak satu pun perkataan yang buruk diucapkan. Semua puji-pujian kepada Allah. Solat itu permohonan kepada Allah. Dalam solat tidak bebas bergerak. Kalau berturut-turut 3 kali boleh membatalkan solatnya dalam satu rukun. Jadi begitu juga di luar solat, terlihat ucapannya, terlihat perbuatannya, terlihat gerak-geriknya, terkontrol semua. Sebagaimana terkontrolnya dalam solat, begitulah terkontrolnya ibadahnya di luar solat. Begitu jugalah puasa. Puasa ini tadi pengampunan, tandanya pengampunan terjadi kepekaan di dalam hati. Lepas puasa, kasih sayangnya semakin bertambah, perhatiannya semakin bertambah. Makanya bulan Ramadan ini adalah bulan pemurah. Itu disuruh untuk kemurahan itu apa? Untuk perhatian kepada orang lain, sampai diwajibkannya zakat fitrah untuk perhatian kepada orang lain. Bukankah Nabi bilang kalau kamu masak banyakkanlah kuahnya? Artinya apa? Perhatikanlah tetanggamu, perhatikanlah jiranmu, perhatikanlah orang lain. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah sahabat bertanya, apakah amalan yang paling utama? Maka sahabat berkata, tentu solat ya Rasulullah. Bukan, kata Nabi. Puasa juga bukan. Ya Rasulullah, tentulah haji. Bukan, kata Nabi. Kalau begitu apa ya Rasulullah? Kalau bukan solat, bukan puasa, juga bukan haji, apalagi amalan yang paling utama itu ya Rasulullah? Amalan yang paling utama itu, kata Nabi, adalah engkau menjadikan orang lain, memberikan ketenangan kepada orang lain. Itulah amalan yang paling utama. Artinya peka terhadap saudara kita yang lain. Satu orang yang tidak pernah sholat tahajudnya 30 tahun tidak tertinggal. Bukan macam kita. Kalau kita 3 minggu tidak tinggal sholat tahajud sudah merasa macam wali kita. Itu kalau 3 minggu saja. Apalagi 3 bulan. Kalau 3 bulan mungkin, kalau kelas-kelas kita ini jaranglah. Karena muka-muka kita ini nampaknya macam saya pun mukanya muka bados.
Apa itu badus? Banyak dosa. Banyak dosa. Kalau sudah 3 bulan kita ini tidak pernah tinggal tahajudnya, udah luar biasa sekali. Ada orang 30 tahun tidak pernah tinggal salat tahajudnya. Maka satu hari dalam kisah itu dikatakan seorang malaikat menjelma jadi manusia datang membawa sebuah kitab. Maka dia bertanya, siapa kamu? Saya adalah malaikat. Apa yang di tangan kamu? Ini adalah sebuah kitab, buku nama-nama orang yang akan masuk surga dirahmati Allah. Periksalah nama saya. Karena dia merasa 30 tahun tidak pernah tinggal tahajudnya. Kalau tahajud saja tidak tinggal, bagaimana dengan sholat wajibnya? Tentu sholat wajibnya di pertama terus. Dilihat buku dari awal sampai akhir, buku tebal itu tidak ada pula namanya di situ. Coba periksa sekali lagi. Masa Allah Subhanahu wa taala tidak sayang denganku? 30 tahun aku tidak pernah tinggal tahajud. Rasanya tidak pernah saya juga melakukan dosa-dosa. Dicek lagi dari awal. Tidak ada namanya di situ. Maka dia pun sangat menyesal. Dia pun bertanya, cobalah kau tanya kepada Allah, kenapakah saya ini sudah 30 tahun sholat tidak ada daftar nama saya di sini? Maka malaikat setelah munajat, maka dijawab oleh Allah bahwa orang ini betul sholat, betul tahajud 30 tahun dah tinggal, tetapi dia hanya memikirkan dirinya. Sholat dia sholat, tahajud dia tahajud, tetapi tidak pernah melihat kiri kanan, muka belakang, sahabat, tetangga, dan kawan-kawannya. Jadi saudara-saudaraku hadirin rahimakumullah, puasa ini tidak cukup kita berpuasa menahan diri makan dan minum saja. Tidak cukup kita sudah pergi ke masjid, tidak cukup kita sudah iktikaf, tetapi kita lihat kiri dan kanan kita. Inilah maksud daripada puasa ini sendiri. Dapat ampunan, terjadi kepekaan hati. Kalau hati belum peka, berarti puasa belum ada pengaruhnya di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua ini menjadi hati-hati yang peka. Sebagai tandanya ibadah puasa kita diterima, peka terhadap saudara-saudara kita yang lain. Karena ibadah solat kita bukan yang terbaik, puasa kita bukan yang terbaik, haji kita bukan yang terbaik, tapi adalah hubungan baik kita kepada hamba-hamba Allah yang menarik perhatian Allah kepada kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.